Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh percayakan lagi buat saya berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kesempatan kali ini juga saya membawakan subtema saudara, yaitu lembah yang membawa kemenangan. Amin. Lembah yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini ibaratkan seperti sedang naik kapal. Ya, sedang naik kapal. Artinya saudaraku, ketika kita naik kapal itu kita sedang menuju sesuatu, menuju ke suatu tempat, saudara. Nah, hidup kita itu sama dengan seperti kita sedang naik kapal. Artinya saudaraku, hidup kita ini bukan seperti ini saja sebenarnya, tetapi ada tujuan kita sama-sama sebenarnya, yaitu tujuan kita kekekalan bersama dengan Kristus. Itulah tujuan kita. Namun saudaraku, di dalam menuju tujuan kita tersebut tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah yang kita pikirkan saudaraku, karena diperlukan iman yang kuat, kepercayaan yang teguh selalu dan senantiasa untuk kita mencapai tujuan kita, saudara. Saya mau ngajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Markus 4. Di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-36 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Baru sedikit ya. Yang sudah dapat katakan yes. Nah, lumayan. Oke, mari kita perhatikan bersama kebenaran firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengatakan God is my keeper, keeper, penjaga, artinya ada sesuatu hal yang harus kita jaga agar pertahanan kita itu semakin kuat. Dan bulan ini kita dikatakan bertahan. Ketika saudara kita semua mendapatkan tema ini, saya percaya ini tema dari Tuhan, bertahan di dalam kemenangan. Ketika disuruh kita untuk bertahan, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu hal yang akan terjadi yang mengharuskan kita untuk bertahan di dalam sesuatu. Dikatakan bertahan artinya ada sesuatu yang menggoncangkan kita. Ada sesuatu yang akan menggoyahkan kita,
menggoyahkan pendirian kita, menggoyahkan iman kita. Maka Tuhan mengatakan bertahan. Saudara, kita manusia tidak pernah bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Akan terjadi sesuatu hal bagi bangsa-bangsa ini. Dan kemudian saudara, pemimpin kita juga mengatakan akan ada masa gelap. Akan ada masa gelap. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi bagi bangsa-bangsa, bumi, dunia ini akan mengalami yang namanya kegelapan, saudara. Nah, kita tidak tahu kegelapan yang seperti apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu seperti apa secara pribadi-pribadi Tuhan berikan kepada kita. Goncangan seperti apa kita tidak mengerti, saudaraku. Mungkin goncangan itu terjadi buat pribadi kita, buat keluarga kita, atau buat bangsa kita, kota kita, kita tidak pernah tahu. Dan bahkan kita tidak pernah bisa mendeteksi, meneliti kapan goncangan itu, kegelapan itu terjadi. Namun Tuhan mengatakan bertahan. 1 bulan yang akan datang mungkin ada goncangan. Mungkin bisa jadi 1 tahun ke depan, bisa jadi 1 jam kemudian kita akan mendapat goncangan. Tetapi Tuhan mengatakan bertahan anakku, karena ketika engkau bertahan, engkau akan memperoleh kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Bulan lalu, minggu yang lalu, saudara, kita juga diingatkan jangan takut, jangan khawatir, saudara. Jangan takut, jangan khawatir, sebab aku ini Allahmu, yang dikatakan di dalam Yesaya, saudara. Ketika kapal kita diterpa angin, apa yang dapat kita lakukan, saudara? Kalau kita memposisikan diri kita seperti murid-murid di kapal, akankah kita sama seperti murid tersebut? Yesus, tolong kami, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Apakah perkataan yang demikian juga terucap dari mulut kita? Lihat, saudara, Tuhan mengatakan ketika Tuhan keluar dari buritan, Tuhan mengatakan diam, tenanglah. Mengapa engkau takut, kata Tuhan? Artinya, saudaraku, murid-murid itu sebenarnya sudah memiliki kuasa untuk menenangkan badai di dalam kehidupannya. Sebenarnya kita semua sudah diberikan kuasa untuk menenangkan angin topan di dalam hidup kita. Tetapi murid-murid tidak menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan, hei kamu yang kurang percaya, di manakah imanmu? Mengapa engkau takut? Ya, Tuhan mengatakan diam, jadilah tenang. Kira-kira mudah enggak menjadi tenang di dalam sebuah kapal yang sedang menggoncangkan kita? Kalau kita ada di dalam sebuah kapal, kemudian Tuhan bilang, tenang, tenang, tenang. Kalau kita berpikir dan merenungkan, saudaraku, gak masuk akal, gak logis. Solusi yang dari Tuhan ini gak masuk akal buat kita. Ombak yang begitu sangat gede, kata firman Tuhan, taufan loh. Taufan disuruh kita tenang. Tapi saya merenungkan, saudaraku, bahwa seringkali pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak masuk akal buat kita, tidak logis buat kita. Karena memang pekerjaan Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Maka ada lagu mengatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kita tidak pernah bisa menyelami pikiran Tuhan, rancangan Tuhan. Tetapi pesan Tuhan hari ini, mari kita diam, tenang. Bagaimana kita bisa tenang, saudara?
Mari pergi ke kamarmu, berlututlah engkau di sana. Pergi ke kamarmu, masuk, temui dia. Maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Saudara, ketenangan itu tidak dimiliki semua orang. Ketenangan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Ketenangan itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak saudaraku orang-orang yang tidak bisa tenang. Akhirnya di dalam situasi masalah yang dihadapinya, mereka panik. Di dalam kepanikan itulah mereka mengambil sebuah keputusan. Ketika kita panik saudara, apa yang kita lakukan? Apakah kita melompat dari kapal kita? Apakah kita memutuskan untuk melompat dari kapal kita? Tidak mungkin. Bisa saja saudara, kita akan jadi mati saudara, selesai masalah. Tetapi mati bukanlah sebuah solusi buat kita saudaraku. Bertahan di dalam badai. Bertahan, jangan pernah mundur. Artinya saudaraku, terobos, jangan lari daripada masalah. Lewati segala tantangan bersama dengan Kristus. Lewati segala masalah bersama dengan Kristus. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita semua bisa. Bersama dengan Tuhan kita semua mampu saudara. Saudara, saya pernah mengalami kejadian seperti ini. Kejadian di mana saya dan keluarga itu ada di dalam sebuah kapal dan kemudian kita mengalami yang namanya goncangan di dalam kapal. Kemudian saudara, waktu itu saya masih kecil ya. Saya masih kecil dan kemudian saya juga takut saudara melihat setiap penumpang-penumpang yang ada di kapal itu, mereka juga panik saudaraku. Karena kapal kami pada saat itu saudara, karena goncangannya sangat kuat, akhirnya menimbulkan sebuah bunyi seakan-akan kayak bawah kapal itu terkena oleh batu karang saudara. Sehingga membuat kami takut saudaraku. Waduh, akankah kami selamat dalam hati saya pada saat itu. Tetapi saudara, akhirnya setelah melewati goncangan itu ya, ketakutan itu saudara, akhirnya kapal kami itu bisa melewatinya. Saya merasa, wah Tuhan Yesus, kok ini kayak seperti yang ada di berita-berita ya gitu. Seperti yang ada di berita-berita kok saya alami gitu. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya atas kami. Menyatakan akhirnya kami selamat saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ombak dan arus pencobaan, yang kita butuhkan adalah mental untuk melawan ombak tersebut, mental untuk melawan lembah, mental untuk melawan setiap persoalan kehidupan kita. Iman yang terus percaya, iman yang terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Dia adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Mari tetap terus bertahan di dalam situasi-situasi kehidupan kita. Kembali saya mengatakan buat kita semua, bulan depan kita pun tidak tahu, kita tidak paham apa yang akan terjadi, tetapi tetaplah terus bergantung penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Ya, kalau ada banyak orang ketika di dalam kepanikan, mereka bersemedi, ya, bersemedi. Mereka meluangkan waktu mereka sejam, 2 jam, bahkan berjam-jam saudara, hanya duduk diam dan tutup mata dan mereka bersemedi. Untuk apa? Untuk mereka bisa menerima yang namanya ketenangan. Bahkan mereka ketika bersemedi saudara, mereka mengambil tempat yang tenang agar mereka jauh daripada kerumunan orang. Itu adalah orang-orang duniawi sana ketika mereka mengalami kepanikan dan goncangan dalam hidup.
Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apa yang kita lakukan? Kita juga bersemedi, saudara. Seperti apa? Berdoa, menyembah Tuhan. Masuklah ke kamarmu, kata firman Tuhan. Temui Tuhan di sana, maka engkau akan mendapatkan ketenangan demi ketenangan yang daripada Tuhan. Karena di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Jadi mari kita belajar tenang. Belajar tenang di hadapan Tuhan. Coba katakan samping kiri kananmu, jadilah tenang. Perjalanan kehidupan kita ini penuh dengan lika-liku, ya. Tidak selalu lurus dan tidak selalu juga belok, tapi kadang-kadang ada juga lembahnya, ada juga naiknya, ya, saudara. Coba kita lihat di dalam Mazmur 23. Ya, sudah tahu semua. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita mau baca sama-sama. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat kedua dan ayat yang ke-6 kita sama-sama. Mazmur 23, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang keempat kita sama-sama, ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman, saudara? Kalau kita melihat di terjemahan-terjemahan yang lain, lembah kekelaman itu adalah lembah bayang-bayang kematian, lembah bayang-bayang maut, lembah kegelapan. Saudara, kadangkala domba itu tidak tahu, saudara, itu bahaya, tetapi dia pergi saja ke sana, saudara. Kadangkala domba ini kemana aja dia mau pergi, saudara. Mau itu berduri, dia pergi, saudara, ke sana. Sekalipun itu akan mengambil nyawanya sekalipun, saudaraku, dia tidak tahu. Itulah domba, saudara. Makanya ada gembala untuk mengiring dan menarik dia kembali. Lembah bayang-bayang kematian. Siapa yang mau mati sebelum waktunya? Tidak ada, ya. Tidak ada yang mau mati, saudaraku. Bahkan mengalami kematian, saudara, tidak ada. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kala lembah ini membuat kita menjadi redup, dan kemudian mati. Masih ingat dengan khotbah Bu Pen minggu yang lalu, seperti lilin, ya saudara. Dia akan habis sampai habis dan mati, saudaraku. Nah, kita, saudaraku, ketika kita menghidupi lembah itu, masuk di dalam lembah itu dan kemudian tidak bangkit daripada lembah itu, saudaraku, maka kita akan dimakan oleh persoalan kita. Kita akan lebih terpuruk lagi dan kita tidak bisa bangkit
daripada masalah kita. Maka kita akan mengalami kematian demi kematian. Adam dan Hawa, mereka tidak mati secara tubuh jasmani, tetapi mereka mati secara rohani. Mereka terpisah, mereka memiliki batasan hubungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena dosa, karena tidak dengar-dengaran oleh firman Tuhan. Maka saudaraku, mari berjaga-jaga. Jangan sampai lembah itu membuat kita menjadi mati, bahkan mati secara rohani. Kadang-kala masalah ini membuat kita, saudara, up and down di dalam Tuhan. Minggu ini datang gereja, minggu depan enggak. Jadi naik, terus muncul lagi, tenggelam, muncul lagi, saudara. Tapi mari kita, saudaraku, ketika saya merenungkan, saudara, masalah ya. Masalah ini bukan sesuatu yang negatif buat saya, tetapi sesuatu yang saya syukuri. Karena kalau tidak ada masalah, saudaraku, kita tidak bisa belajar daripada kesalahan kita. Kita tidak bisa belajar memberikan yang terbaik dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika masalah itu datang, saudara, mari kita punya perspektif yang berbeda. Oh iya, ini adalah ujian yang Tuhan berikan buat saya, menjadi batu lompatan buat saya untuk saya bisa lebih naik lagi bersama dengan Tuhan. Seringkali kita mengatakan jauhkan masalah ini. Kita menyuruh Tuhan untuk menghilangkan masalah ini dari kehidupan kita. Tetapi tanpa kita sadari, masalah itu sendiri yang mendewasakan kehidupan kita, kerohanian kita di dalam Tuhan. Bahkan bukan saja mendewasakan saudara, tetapi memurnikan kehidupan kita. Saudaraku, beberapa hari ini saya merenungkan, saudara, Tuhan ingatkan buat saya mengenai sebuah penampian. Saudara, pernahkah saudara merenungkan bahwa kehidupan kita ini suatu saat ada di dalam sebuah penampian? Pernahkah kita merenungkan, pernahkah kita memikirkan kita ada di dalam sebuah tampi dan suatu saat kita akan ditampi, saudaraku. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Korintus, kita boleh baca di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini menjadi sebuah rema yang dalam buat saya, saudaraku. Membuat saya harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena masalah itu seperti yang tadi saya katakan akan membuat api kita semakin redup, akan membuat kualitas iman kita menjadi pudar, akan membuat kepercayaan kita semakin hilang sama Tuhan, akan membuat kita menyalahkan Tuhan. Ini membuat saya, oh ya, saya harus memberikan yang terbaik. Dalam situasi apapun, kita harus berkualitas. Harus berkualitas. Karena yang tahan uji itu adalah yang dapat bertahan di dalam pembakaran api. Ada beberapa hal tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Entah orang membangun atas dasar ini dengan emas,
perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Jerami, saudaraku, kalau dibakar dengan api langsung hangus. Rumput yang kering, wah, langsung semuanya terbakar hangus, ya saudara. Kayu pun akan menjadi hangus, saudara. Batu permata, perak, yang saya tahu hanya emaslah yang tahan uji oleh api. Amin. Hanya emaslah yang tahan uji oleh api. Bahkan ketika emas dicampur dengan api, dia tidak akan keras. Dia tidak menjadi keras. Dia bahkan menjadi lembut sekali, saudara, dan akan lebih mudah dibentuk. Haleluya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan kehidupan kita. Di atas dasar apa saya dan saudara membangun kehidupan kita? Di atas dasar apa kita membangun kehidupan kita? Apakah di atas dasar jerami, rumput kering, kayu, emas, batu permata, atau apa, saudara? Tetapi ingatlah, satu saat semua itu akan diuji oleh api. Apakah kita benar-benar murni di hadapan Tuhan? Dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menerima upah. Apa upahnya, saudara? Upahnya adalah mahkota kehidupan. Coba kita buka di dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dikatakan di ayat 12, kita akan menerima upah. Upahnya adalah menerima mahkota kemuliaan. Ketika saya, saudaraku, mengikuti perkuliahan, dosen saya mengatakan kita akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, dan ada mahkota yang lainnya. Ketika saudara setia di dalam setiap persoalan hidup, di dalam setiap lembah yang Tuhan izinkan kita alami, saudaraku, maka kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Saya percaya, saya yakini ada sebuah pembedaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mana yang setia, mana yang kurang setia di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa upah setiap orang itu berbeda-beda. Saya percaya ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada sebuah pembedaan bagi kita yang selalu setia bertahan di dalam setiap pencobaan. Maka kita akan mengalami pembedaan yang daripada Tuhan. Pembedaan. Maka saudaraku, ketika kita ditampi
jerami itu akan lebih mudah naik ke atas, ditampih, dan jerami itu sangat mudah dihembuskan oleh angin-angin. Dan kalau kita mendasari hidup kita di atas jerami rumput kering, maka saya percaya dan tidak ragu, angin kecil pun akan mampu menghembuskan kita, akan mampu menggugurkan hidup kita. Tetapi kalau kita terbuat dari emas, dia tidak akan mudah dihembuskan oleh rupa-rupa kehidupan ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari merenungkan setiap kehidupan kita di dalam 1 bulan ini. Bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan, bagaimana pengandalan kita di dalam Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama.